Oke, salam jumpa kembali para pemirsa dari Sinpo TV. Kembali lagi hadir bersama dengan Anda, yaitu adalah program Beken Bisnis Elit dan Keren. Nah, tentunya dari program Beken ini kita bukan hanya membahas soal bisnis, tapi ada berbagai macam, yaitu adalah bisnis, komunikasi, dan juga tentang mindset. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang Business Maximizer, dan juga... Dan saya, Donny De Keizer, seorang speakerpreneur. Kami akan mengawal Anda, pemirsa Sinpo TV, dimanapun berada, dalam program Beken selama 1 jam ke depan. Wes, kali ini kita selalu membawa satu tema-tema yang menarik pastinya ya. Kalau kali ini bahasa Inggrisnya apa? Kali ini itu apa? This river. Oh iya, kali ya. Benar. This river. This river ya. Kita akan membahas tentang fokus atau kreatif. Wih, berat ini ya? Iya, pastinya. Fokus atau kreatif. Karena seukuran dengan tempat duduk Anda. Nggak enak, segmen 1 sudah main fisik nih. Iya, bullying ya. Nah, jadi kalau para pemirsa, kalau kita berbicara tentang fokus atau kreatif, ini adalah banyak hal yang sering banget nih ya. Para coach di luar sana, wah kita ngomongnya coach nih, ya? Coach Tony ya. Jadi kalau misalnya di luar sana orang bilang, ya kita kan pengen namanya bisnis ya, pengen cuan banyak, betul, ya kan, pengen dapat untung banyak. Tapi katanya kalau bisnis satu lagi kurang, pengen dapat di tempat lain. Oh, ada gitu backup kan. ya? Ada backup. Jadi katanya, keranjangnya banyak. Iya, jadi ada gara-gara ini loh prinsip dari investasi katanya. Jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Satu keranjang. Jadi katanya bisnis harus macam-macam nih. Ada bisnis misalkan makanan, ada bisnis minuman, ada bisnis jasa, semuanya pokoknya. Betul. Iya kan? Tapi dengan ada berbagai macam ini yang kita akan bahas nih. Bakal meningkat yang mana? Yang meningkat yang fokus atau meningkat yang punya banyak? Nah, maksudnya kalau banyak itu orangnya kreatif. Ya, kalau itu banyak, nah itu dia. Kalau misalnya banyak itu kreatif atau kepepet juga sebenarnya. Nah, pastinya kan kita harus tahu dulu definisi atau yang dimaksud kreatif itu apa sih? Karena kalau misalnya orang bilang kreatif, itu yang penting beda kan? Apa kayak gitu, Coach Doni? Menurut dari Coach Doni ini? Wah. Kalau menurut saya, beda ya langsung suaranya kalau formalitas ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali kepada hitohnya. Wah, apa tuh? Kita tanya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi para istilahnya pemirsa dari Sinpo ini juga dibekali semua definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Supaya tahu dulu ya tujuannya ya. Karena kita fokus pada 2 kata tadi kan. Yang pertama kreatif dan yang kedua adalah fokus. Oke, kreatif dulu. Oke, kreatif. Kita lihat layar lebar. Yang lebih lebar daripada Coach Roni. Iya. Jadi 2 kata ini, kreatif dan fokus, pemirsa, adalah 2 kata yang sebenarnya tidak boleh lepas dari bisnis Anda. Ya, dari usaha Anda, dari profesi Anda, dari pekerjaan Anda, atau apapun yang Anda lakukan, tinggal nanti beratnya kemana. Ya, ke kreativitasnya atau ke fokusnya. Betul. Fokus. Ya, fokus. Ya. Jadi kalau tulisannya fokus itu biar lebih fasih bilang fokus. Ya. Coba fokus. Fokus. Kurang fasih. Fokus. Fokus. Ya. Ribet ya. Iya. Kalau bisa dibuat ribet, kenapa dibuat mudah? Definisi dulu. Yuk. Definisi dulu. Kalau kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memiliki daya cipta. Silakan diteruskan, Coach Roni. Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, harusnya inisiatif dong bacain. Iya. Saya bacakan ketutupan kepala Coach Roni. Saya harus kebalik dulu begini ya. Nah, kalau kita analisa, kreatif itu berarti memiliki daya cipta. Kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Nah, itu disebut kreatif. Berarti kreativitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut kemampuan seseorang untuk berdaya cipta. Berarti menciptakan apakah ini harus sesuatu yang baru atau misalkan gini ya. Coach ini pernah kita di episode sebelumnya kita berbicara tentang namanya ATM. Ya, modifikasi. Tiru dan modifikasi. Apakah modifikasi ini juga termasuk salah satu bentuk kreativitas kalau misalnya sesuai definisi? Ya, bisa seperti itu. Ya, tapi modifikasi saja bukan berarti modifikasi itu
kreativitas saja. Oke. Maksudnya modifikasi itu kan banyak halnya. Banyak hal. halnya. Iya. Nah, dari sisi kreatif, orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, baik mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang ada menjadi lebih dari yang sudah ada itu. Harus ada lebihnya. Iya dong. Bukan dari yang ada menjadi tidak ada, nggak mungkin ya. Ya, kalau itu namanya bikin bangkrut, bro. Oh, bikin bangkrut. Yang tadinya ada cuan, tiba-tiba jadi nggak ada cuan. Nah, kalau itu mah nggak perlu kreativitas ya. Itu perlu kenekatan ya. Oh iya. Nah, itu kreatif. Yang kedua tentang fokus ya. Kembali kepada KBBI. Ya. Saya bacakan kali ini ya. Titik atau daerah kecil. Wah, berarti titik kecil banget ini kalau dibilang ya. Berarti dia penyanyi. Titik Puspa. Sama ya. Oke, tempat berkas cahaya mengumpul. Wah, kalau dibilang namanya fokus pasti ya orang bilang kaca pembesar itu ya. Jadi mengumpul atau menyebar setelah berkas cahaya itu menimpa sebuah cermin. Ya, atau lensa. Berkas cahaya yang datang berada dalam keadaan paralel dengan sumbu cermin atau lensa itu. Makin panjang ya ini definisinya. Berat amat pembahasannya. Coba dibaca kalimat pertamanya aja. Titik atau daerah kecil tempat berkas cahaya mengumpul. Titik aja kalau begitu. Artinya ketika kita ingin menuju ke sesuatu, ya, kita harus fokus. Fokus itulah adalah titik tujuan kita. Seperti lagu kan? Satu titik. Itu, ya kan? Tetap fokus satu titik. Oh iya, maksudnya gitu. Ternyata lebih hafal gitu kan? Iya, saya dulu penyanyi memang. Oh iya, dulu ya? Dulu, sekarang enggak. Sudah hilang. Kita jadi bicara tentang beken. Nah, kaitannya dengan yang kedua, silakan dibaca. Nah, yang kedua itu adalah memusatkan perhatian. Nah, ini kayaknya lebih cocok ya kalau dari bisnis. Ini yang lebih cocok, karena kalau yang titik pertama itu kan dari sisi saintifik ya. Iya. Kalau yang kedua ini, kalau kita kaitkan dari dunia bisnis dan dunia komunikasi juga, ini mungkin yang lebih tepat ya kita gunakan. Jadi fokus adalah memusatkan perhatian. Nah, jadi salah nggak kalau misalnya menurut dari Coach Doni ya, menurut pandangan dari saya salah. Oh iya, langsung cepat belum ya. Belum. Jadi kalau misalnya namanya fokus memusatkan perhatian, jadi kalau orang punya bisnis nih Coach ya, walaupun misalkan dia bisa masak somai, balik lagi somai lagi ya, bakmi, balik lagi itu lagi, bakso ya, biar adil ya. Apakah orang cuma bisa, ya udah yang penting lu fokusin aja, lu jualan somai aja atau lu jualan bakmi aja sampai yang the best-nya lah istilahnya. Atau lebih bagus kayak gimana nih yang namanya memusatkan perhatian? Berarti artinya dia nggak boleh punya bisnis lain dong. Oh, bukan berarti tidak boleh punya bisnis lain. Tapi dari perspektif saya, nih di bidang komunikasi, ketika dia memulai bisnis, dia harus fokus pada bisnis yang dia jalani itu dulu. Ya kan? Betul. Jadi jangan waktu mau memulai sesuatu, ya kan, baru mulai langkah pertama, ya, langkah pertamanya kaki kiri. Dia mulai lagi kaki kanan yang lainnya, susah berjalan. Iya kan? Akhirnya tidak fokus. Nah, jadi orang tuh harus fokus satu dulu ya. Sampai bener dulu, sampai jalan dulu, baru dia boleh pindah ke tempat yang lain. Nah, itu yang dimaksud tadi, memusatkan perhatian. Artinya, dalam aktivitas dia menjalankan bisnisnya, coba fokus atau pusatkan perhatianmu secara penuh terhadap bisnis yang kamu jalankan saat ini dulu. Sampai kapan? Nah, nanti Coach Roni tentu yang bisa menjawabnya. Sampai masanya mungkin dia sudah bisa membagi waktu ya. Dari fokus utamanya kepada bisnisnya yang sedang berjalan, dan dia mau melakukan diversifikasi usaha, pasti dia membuat fokus yang baru kan? Nah, ini soal mindset nanti. Jangan sampai nih ya, para pemirsa dari Sinpo, Anda berpikir bahwa kalau misalnya saya bisa berbagai macam, maka saya bisa menjalankan secara paralel. Kalau saya sih agak sulit. Ya, karena kenapa? Walaupun sepintar-pintarnya Anda gitu ya, sehebat-hebatnya Anda ya, tidak mungkin Anda bisa langsung menjalankan semuanya bersamaan, maju secara bersama-sama. Karena kalau misalnya mereka bersama-sama, pasti ada yang dikalahin sama dia. Satu bisnisnya maju banget, satu bisnisnya yang tengah-tengah, satu bisnisnya yang hancur. Ya. Betul. Kadang-kadang bisa begini juga nih, ya Coach Doni ya. Ada kan yang bisnis ini kayaknya gue lagi suka sama bisnis yang ini nih. Yang ininya jalan, yang ininya mati. Ditinggal. Ya kan? Ditinggal. Tidak mendapatkan perhatian. Iya. Nah, makanya kalau misalnya orang bilang, wah bisnis harusnya kita punya banyak biar ada banyak backup. Enggak juga. Tetapi kita tidak melarang. Selama
Anda sudah bisa membenahi satu bisnisnya, ya. Kalau misalnya enggak, gimana caranya supaya kita bisa punya banyak juga? Kita harus kasih nih ya, para sobat beken supaya mereka bisa, mana tahu mereka punya uangnya banyak nih, Coach Doni ya. Jadi gimana? Serahkan sama profesional. Oh, ya, jadi menitipkan fokus tadi, perhatian kita kepada orang yang memang dia secara profesional dibayar untuk menjalankan tugas itu ya. Betul. Jadi secara bisnisnya profesional tersebut akan fokus kepada bisnis yang lagi dijalaninya, sehingga Anda bisa fokus lagi ke yang lain nih, ya kan? Misalnya bisnis bakmi, kasih ke profesional. Profesional bakmi. Ya, profesional bakmi. Kedua, dia bakso. Oh, jalan lagi, dia kasih profesional. Jalan. Oh, tinggalin lagi. Sehingga dia bisa punya berbagai macam bisnis, ya, dan bisa berjalan bersama-sama. Paralel ya. Nah, itu yang dibilang. Kata kuncinya sebenarnya bagaimana memilih orang yang tepat. Betul. Nah, balik lagi ya, tim itu sangat penting banget. Dan saya yakin nih ya, para pemirsa dari Simpo TV udah nggak sabar lagi nih Coach Doni ya. Akan bertanya lagi bagaimana caranya, mungkin ya, nanti tips-tipsnya, nanti di segmen berikutnya akan dijawab semua sama Coach Doni. Saya sudah pengen banget nih ngasih tahu strategi komunikasi kreatif seperti apa, tapi nanti sabar pemirsa, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, semua pemirsa dari Simpo TV, kembali lagi bersama dengan kami di program acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, sebelum kita masuk lagi, seperti biasa, akan ada pendapat-pendapat dari masyarakat. Pendapat atau pertanyaan? Pertanyaan juga. Nah, pendapat berikut juga dengan pertanyaan. Mari kita saksikan berikut ini. Halo Beken, untuk Coach Doni dan Coach Roni, saya Wisnu dari Jakarta. Mau tanya dong, bagaimana cara untuk melatih fokus agar bisa sukses? Terima kasih, mohon dijawab ya Coach. Halo Beken, untuk Pak Doni dan Pak Roni, saya Arif Jo Ramadan dari Jakarta. Izin bertanya dong Pak, apakah kreativitas itu ada batasannya? Lalu kalau misalkan ada, batasan seperti apa sih Pak? Terima kasih. Halo Beken, untuk Pak Doni dan Pak Roni, saya punya pertanyaan untuk Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Nugroho dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah lebih penting mana, kreatif dahulu atau fokus dahulu? Terima kasih Pak. Oke. Ya, ternyata ada 3 pertanyaan yang langsung harus dijawab sama Coach Roni ya. Ini kayak ujian lagi ya berarti ya. Sudah siap? Sudah siap. Arahkan tatapan ke kamera. Oke. Tarik nafas. Pingsan. Nah, ini pertanyaan dari penonton. Yang pertama adalah lebih penting kreatif atau fokus dulu nih, Coach? Nah, sebenarnya tadi kita sudah jawab di dalam segmen pertama. Jadi kalau kita bilang penting mana, kreatif atau fokus, pastinya penting adalah fokus dulu. Fokus ya. Fokus dulu. Jadi fokus untuk apa? Fokus untuk ngebenahin dulu. Karena balik lagi, yang namanya pengusaha itu beda dengan pedagang. Ya, kalau namanya pedagang, dia akan fokus langsung cari cuan. Kalau cari cuan, apapun bisa dijual. Ya kan? Jadi nggak perlu namanya fokus. Yang penting dia jual ini, jual itu, ya kan? Tetapi kalau namanya pengusaha, dia harus memastikan dulu produk yang dia jual, siapa targetnya, bagaimana brandnya sudah dikenal atau tidak, siapa saja yang nanti bakal dia dekati, bagaimana program untuk loyalty customer-nya, banyak hal. Jadi setelah Anda sudah bisa fokus, kemudian Anda melakukan namanya inovasi. Maka orang bilang kreativitas dan inovasi. Inovasi, seperti sebuah tipe merek kendaraan ya. Nah, itu dikit lagi ya. Mirip ya. Nah, jadi karena setiap namanya produk ada punya siklus, Coach Doni. Ya kan? Berapa lama itu siklusnya? Siklusnya itu tergantung, macam-macam kan berbeda-beda. Ya, tergantung produknya. Dari mulai awal ya, pre-launch, kemudian mereka launch sampai maturity, ada saatnya dia turun lagi. Nah, di situ dibutuhkan namanya kreativitas atau inovasi supaya dia bisa jualan lagi. Ingat dong, kalau misalnya namanya orang jualan, nggak mungkin dia jualan satu produk terus-menerus sampai dengan itu. Bisa. Tetapi pasti orang butuh namanya variasi. Nggak mungkin dong kalau misalnya yang sama terus-menerus ya kan. Orang lama-lama bosan. Supaya ada omset lagi gimana? Dia harus melakukan inovasi. Oh, kenal juga sama omset ya? Oh, kenal dong. Sama tante setnya juga kenal dong? Oh iya. Oke. Berarti terjawab yang pertama ya pemirsa ya. Yang kedua, ini pertanyaan dari Anda, yaitu apakah kreativitas itu ada batasnya? Kalau emang ada, itu apa itu batasannya? Batasan kreativitas ya. Jadi kalau misalnya kita cerita sekarang, zamannya kan udah zaman AI katanya.
Artificial Intelligence, ya kan? Jadi zaman-zamannya ini bagaimana kita digantikan katanya tuh. Ada orang merasa ketakutan. Wah, ini pada petugas kreatif semuanya bakal digantikan sama AI karena cuma tinggal misalkan contoh membuat suatu foto. Tinggal ketik-ketik jadi foto, ya kan? Ketik-ketik jadi video, ya kan? Jadi kita bilang, wah ini bakal merebut semua itu piring mangkok nasi katanya kan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita berkreatif, ternyata walaupun itu dengan menggunakan AI ada kok porsi-porsi yang masih bisa kita lakukan, ya kan? Yang namanya kreatif itu banyak caranya. Enggak cuman gara-gara bisa dikerjakan sama misalkan AI, kita udah selesai. Enggak, ada lagi bagian-bagian yang lain, misalkan contoh ya, nanti kita akan lebih bahas lagi tentang namanya panca indera. Bagaimana kita menggunakan seluruh panca indera kreatifnya. Bisa kreatif secara visual. Berarti ya kan? Ada 5 orang indera ya? Oh iya, ada 5 orang indera, 5 dewa juga. Nah, kurang 4, di sini udah ada 1 soalnya. Oh iya. Nah, jadi kayak yang pertama itu ada dari visual. Ya, ini bocoran tipis-tipis buat ke episode berikutnya. Kedua, misalkan ada dari sisi auditori. Wah, dari sisi pendengaran. Jadi bagaimana kreativitasnya? Oh, gambarnya sama, tapi musiknya beda. Itu banyak kan nih lagu-lagu sekarang istilahnya di arrangement ulang, ya kan? Menjadi sesuatu produk baru, wah ini kayaknya heboh, ya kan? Yang ketiga dari sisi kinestetik, wah ini gaya-gayanya berbeda. Oh sama, zamannya misalnya lagunya sama, tapi gayanya beda. Wah udah pasti berbeda. Secara dari apalagi nih, kalau dari NLP ada namanya olfactory. Ya, olfactory dari segi apa? Penciuman. Jadi kalau misalnya, wah bukan cium begitu ya, bukan pakai mulut ya. Cium-cium kopinya. Cium-cium kopi. Ya, wanginya apa? Masih kopi? Iya, kopinya ini luar biasa sampai nempel. Iya, itu mungkin sudah lengket ya. Bukti harus ada segera yang masuk di sini. Ini kode-kode buat produser nih, ya kan ya. Berikutnya supaya bisa masuk, nah kita bisa bantu di sini juga ya. Makanya kalau pemirsa, kalau Anda pelaku bisnis, pemirsa Anda pengusaha, mari bermitra bersama kami ya di Simpo TV, kita bisa berkolaborasi ya. Pasti sama-sama bakal cuan ya di sini ya. Cuan. Oke. Lanjut. Berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melatih fokus agar bisa sukses. Oke, gimana cara melatih fokus ya? Jadi kalau misalnya kita bilang melatih namanya fokus itu kita harus bisa menahan ego dulu. Iya kan? Karena namanya ego manusia itu terbiasa misalnya gini, lu nggak keren, banyak kan gitu ya bro, lu nggak keren. Katanya kalau lu cuma bisa melakukan satu hal di dalam satu waktu katanya. Tapi kalau lu bisa ngerjain 10, 2, 3 hal bersamaan, baru katanya keren banget. Ternyata ada loh ya suatu jurnal ya, saya lupa ini jurnal yang mana ya. Tetapi dia bilang begini, ketika orang mengerjakan dalam waktu yang bersamaan, orang itu bukan makin pintar ternyata. Malah nggak ada yang selesai. Betul, nggak ada yang selesai, bisa jadi lebih lama dan ternyata efeknya membuat kita jauh lebih bodoh. Nah, yang lebih benar itu apa? Anda melakukan satu pekerjaan fokus dulu ya sampai selesai, ngerjain lagi tempat yang lain, itu akan membuat Anda jauh lebih produktif. Ya kan? Makanya jangan ganggu saya kalau lagi makan. Wah, karena itu saya fokus makan, setelah itu baru balas telepon gitu. Dan habis balas telepon makan lagi. Balas telepon makan lagi. Makanya WA-nya nggak dibalas-balas ya, karena fokusnya makan. Iya. Nah, fokus yang berkelebihan itu artinya ya. Jadi, Anda harus bisa nih. Para pemirsa dari Sinpo, Anda harus bisa yang namanya melatih fokus. Nah, ada istilahnya nih, Coach Doni. Apa itu? Ada disebut dengan namanya Pomodoro Technique. Wah, ini bukan Podomoro ya. Pomodoro Technique. Iya, itu nggak usah pakai bahasa Jawa juga. Pomodoro. Ya. Jadi, bagaimana orang bisa fokus dalam jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan namanya jeda. Jeda singkat. Setelah 4 kali siklus, dia akan jeda yang lama. Misalnya contoh ya, dia melakukan selama 20 menit, dia akan jeda selama 5 menit dulu. Ya, setelah 4 kali dia akan jeda selama 20 menit. Nah, tujuannya buat apa? Karena manusia tidak bisa dipaksa untuk bisa fokus dalam jangka waktu yang lama. Itu nggak bisa. Kalau udah lama ya udah turun lagi semangatnya ya, mulai lagi dari awal susah. Iya, makanya harus inilah ya, harus fokus. Fokus ya. Karena itu ada strategi yang harus dilakukan. Ya. Dalam hal ini dari aspek komunikasi, mari kita lihat sama-sama ke layar sebelah kiri Coach Roni, strategi komunikasi kreatif. Yang pertama, hargai perbedaan. Kayak error sekali ya. Iya, karena kreativitas itu kan sebenarnya batasnya apa? Langit. Ya, di atas langit masih ada
langit. Iya. Nah. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Sabar ya. Oke. Itu nanti di berikutnya. Oke. Yang penting begini dulu, kalau kita mau tetap menjadi orang kreatif, kita nggak boleh membenci perbedaan. Oke. Ya, misalnya orang punya pendapat berbeda dengan kita, itu jelek gitu kan, Iya, enggak. iya, iya. Kita hargai perbedaan. Di saat lu beda sama gua, berarti lu punya jelek, nggak bisa. Ya, gitu ya. Oke. karena perbedaan itu adalah rahmat. Wah. Nah, sementara rahmat adalah teman SD saya. Banyak ya teman SD Banyak, ada yang kusut ya kan. Oke. Yang kedua, beri Oke. ruang dan kepercayaan. Artinya dalam membangun tim, kita harus memberikan ruang bagi tim kita, ya, anggota tim dalam sebuah perusahaan kita, untuk silahkan mereka bebas berkarya, melahirkan kreativitas, ya kan? Dan kita harus percaya. Jangan kita menghakimi seseorang, nggak bakalan bagus nih, dia kan anak baru gitu kan. Itu membunuh kreativitas. Membunuh ya? kreativitas. Oke. Berikan kepercayaan, berikan ruang untuk mereka berkreasi. Cara orang bekerja beda-beda ya, Coach Roni ya. Ada orang bekerja sambil misalnya dengar musik, ada orang bekerja mungkin sambil harus fokus gitu kan, tidak boleh ada suara berisik. Ya, masing-masing kita akomodir. Ya Kan? Nah, jadi berikan Harus kita ruang dan hargai lah kepercayaan. ya. Betul. Dan yang ketiga, tidak ada karya yang jelek. Oke. Artinya semua karya itu memiliki potensi kreativitas yang bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Iya. Nah, kalau satu kepala bisa melahirkan satu karya, dua kepala bisa dua karya, bayangkan ketika banyak kepala dalam perusahaan Anda bisa melahirkan banyak karya, kreativitas. Iya. Nah, yang terakhir, kreativitas itu selalu bertumbuh. Wah. Jadi yang Maksudnya? bertumbuh itu bukan cuma ukuran pinggang dan perut Anda, pemirsa. Iya. Ya, kreativitas itu artinya begini, ketika Coach Roni melahirkan sebuah ide kali ini, kemudian ide itu kan tidak mati, tidak stuck kan? Iya, iya. Kemudian kita diskusikan, kita minta pendapat teman-teman, bisa berkembang. Iya. Bahkan bisa lahir sebuah ide baru dari ide awal yang dilahirkan oleh Coach Roni. Iya. Ya kan? Jadi tidak harga mati. Karena yang harga mati itu cuma NKRI. Wah. Nasionalis ya sekarang jadinya. Oh ya? iya. Nah, agar perusahaan Anda bisa tumbuh berkembang dengan kreativitas dan ruang yang seluas-luasnya, Anda berikan tadi 4 hal itu. Tapi ingat, Anda lah yang pegang kendali. Anda harus misalnya seperti kata Coach Roni tadi, yang mana nih yang mau kita prioritaskan? Yes, Ya, betul. kalau semua dianggap bagus, semua berjalanin, ya nggak fokus juga. Betul. Oke, kayaknya mesti kita tahan dulu nih. Oke. Ya, tips-tipsnya karena banyak sekali yang kalau bisa diceritakan sama Coach Doni itu pasti akan banyak ya. Ya. Jadi kita akan tunggu di episode berikutnya, di dalam segmen berikutnya. Tetap Anda pantengin terus program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, baik para pemirsa Sinpo TV, terima kasih masih tetap bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Keren. Nah, kalau tadi kita udah berbicara fokus nih, Coach Doni ya. Ya. Tentunya kalau di dalam ranah komunikasi, bagaimana caranya seseorang itu berbicara kepada orang lain biar bisa lebih fokus? Mungkinkah ada sesuatu? Mungkinkah? Wah, orang udah berganti tuh jobnya. Tapi tahu kan? Iya, tahu. Nah, mungkin nggak kalau misalkan ya kata-kata tersebut mempunyai sesuatu kekuatan tertentu ketika dia dalam berbisnis? Mungkin. Mungkin jawabannya. Kan pertanyaannya mungkin Iya, nggak? Mungkin. iya. Mungkin ya. Oke. Mungkin lebih jelasnya lagi bagaimana? Ya, kita tanyakan kepada layar lebar di sebelah Coach Roni ya. Jadi hari ini saya punya quotes buat pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa kalau bicara tentang komunikasi, bicara tentang kata-kata, mari kita simak kata-kata berikut ini ya. Nah, hari ini saya memberikan quotes buat pemirsa, yaitu kata-kata memiliki kekuatan. Wah. Mengubah kata memperbesar kekuatan. Wah, itu maksudnya apa tuh semuanya kekuatan tuh? Ya, kata-kata itu punya energi. Kata-kata punya energi. Ya. Jadi agar bisnis Anda itu bisa sukses, Anda harus fokus kan? Nah, termasuk fokus dalam berkata-kata. Ketika kita mengubah kata-kata kita, maka sebenarnya energi itu semakin besar. Ya, contoh sederhana nih, Coach Roni, ya kan? Kita kan sepakat nih, ya, hindari kata-kata negatifnya. Betul. Ya, kemudian saya sempat mengatakan juga di beberapa kesempatan sebelumnya bahwa jangan merendahkan diri sendiri walaupun maksudnya bercanda, ya kan? Ya fokuslah, fokus sekali lagi pada bisnisnya, fokus bagaimana mengucapkan, mengimplementasikan bisnis Anda melalui kata-kata. Karena setiap kata yang Anda ucapkan baik kepada orang lain, kepada investor, kepada customer, kepada pelanggan atau kepada tim Anda sendiri, itu bisa mengubah suatu
suasana. Iya. Ya, bagaimana Anda sebagai seorang pemilik usaha bisa membangun kepercayaan dari tim lewat kata-kata. Betul. Bagaimana Anda sebagai business owner bisa membangkitkan semangat tim Anda lewat kata-kata. Ya. Karena itu, kata-kata itu harus Anda pilih. Ya. Kenapa Anda harus memilih kata-kata? Ya. Nggak boleh sembarangan asal ngomong, apalagi di depan tim. Ya kan, kita harus pilih-pilih. Kenapa? Percayalah pemirsa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Anda itu memiliki makna, memiliki kekuatan, dan kata-kata itu bisa mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan seseorang ya. Seseorang, perusahaan, bahkan masa depan. Bisa jadi baik, bisa jadi jelek gitu kan ya. Betul, dari kata-kata ya. Karena itulah kalau kita tahu bahwa kata-kata itu bisa dampaknya negatif atau positif, ya fokus aja pada kata-kata positifnya. Nggak usah pakai negatifnya. Ada suatu cerita nih, Coach Joni, bahwa kalau misalnya namanya bisnis itu, kita kan semuanya ya, walaupun kita bilang sekarang teknologi internet semua. Betul. Ya. Tetapi dibalik dari bisnis yang tadi internet tadi, ada orang semua kan? Ada. Maka apapun bisnis Anda, pastinya itu adalah bisnis manusia. Betul. Betul. Maka dari siapa pembelinya, siapa penjualnya, siapa operatornya, semua manusia. Maka Coach Doni itu tadi mengutamakan sekali komunikasi antar manusia. Betul. Dan walaupun kita menggunakan teknologi seperti sekarang media digital, media sosial, tapi kata-kata itu kan tidak melulu kata-kata verbal ya. Betul. Kata-kata dalam bentuk tulisan, teks yang kemudian menjadi bahan promosi, bahan jualan kita. Itu juga Anda harus pilih. Ya, ingat sekali lagi, mengubah kata-kata bisa mengubah bisnis Anda. Mengubah apa yang Anda ucapkan bisa mengubah profit Anda. Mengubah apa yang Anda tuliskan, apa yang Anda pasarkan ya, melalui kata-kata atau melalui teks yang tadi saya katakan, itu bisa memengaruhi apa yang Anda dapatkan nanti. Wah, jadi pastikan ya para sobat beken semua, pastikan kata-kata Anda yang bisa mempunyai pengaruh. Tapi saya juga punya suatu kutipan nih. Mari kita lihat sama-sama ya. Mari kita lihat ya. Jadi kalau kita menggunakan seluruh panca indera kita, ya, jadi kita kan diberikan panca indera 5 panca indera, ya, maka yang akan terjadi adalah akan membuat seseorang mempunyai kreativitas tanpa batas. Unlimited creativity. Oh ya, biar tahu dulu, ingat nggak? Ayo, ya para pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda masih tahu nggak yang namanya panca indera apa aja? Yang pertama, apa? Indra Safera. Bukan. Indra Maulana. Bukan. Oh, bukan. Katanya ada 5 indra. Oh iya, ini indra dari tubuh kita. Indra penglihatan. Indra penglihatan. Indra pendengaran. Kita sebutkan dulu namanya dulu, Coach Doni. Indra penglihatan kita sebut dengan visual. Oh, visual. Visual. Pastinya dengan menggunakan mata, betul, ya kan? Yang kedua, indra dari pendengaran. Yang kita sebut dengan namanya auditori, pasti dengan telinga. Yang ketiga adalah indra perasa. Nah, orang bilang, rasa ini ada di mana? Kata rasa ada di hati. Enggak ya, rasa bisa ada di kulit. Rasa bisa ada di hati. Ada namanya kenyamanan di sana. Tapi rasa kalau saya sih beda. Apa tuh? Rasa masih sayang. Astaga. Masih teringat sama yang mana? Iya, rasanya masih cinta. Tolong direkam ya, disebarkan ya ini tuh. Nah, yang keempat yaitu adalah indra penciuman atau yang kita sebut dengan nama olfaktori yang menggunakan dengan hidung, ya kan? Yang terakhir adalah indra pengecap yaitu dengan menggunakan lidah. Nah, jadi apa fungsinya? Nah, ini saya akan kasih contoh nih, Coach Doni ya, kreativitas. Banyak orang kalau misalkan contoh punya hotel, ya kan? Kalau namanya punya hotel, rata-rata biasanya kan, wah hotel itu apa sih yang terpikirkan nama kita? Fasilitas, betul nggak? Terus tampilan depan. Nah, biasanya hotel itu terlalu fokus dengan apa visualnya, betul nggak? Dengan visualnya, dengan ada apa yang terjadi di sana, dengan ada alat-alatnya dan macam-macam sebagainya. Tetapi orang lupa yang membuat orang ingat, ya. Adalah di luar daripada ini, indera penciuman. Maka orang lebih suka yang mana? Ayo coba bayangkan ya, daerah mana yang bisa Anda betul-betul berkesan? Rata-rata orang bilang apa? Lobby. Lobby. Oh, kamar. Oh, bukan. Apa? Daerah di Indonesia. Enggak kan tadi Coach Roni bahasnya hotel. Iya, di hotel. Kan masuk hotel kan ke lobby dulu. Pasti. Nah, di lobby. Di lobby kan aromanya udah beda tuh. Nah, betul. Iya kan? Di daerah mana yang lobbynya itu punya aroma khusus? Oh. Yang pasti bukan aroma mistik ya di sini. Lobby daerah mana itu biasanya? Di mana ya? Bali. Oh, ya kan? maksudnya Bali. Tempatnya misalnya contoh kayak di Bali. Dia punya aroma khusus. Makanya orang bilang, abis dari mana? Bali ya. Pas waktu lagi ditanya kenapa ada aroma-aroma khusus, coba ya para pemirsa Sinpo TV, coba yang Anda di rumah, kalau Anda pernah ke Bali, apa yang tercium sama Anda, apa yang teringat sama Anda, aroma-aromanya pasti ada, ya kan? Yang kedua, kota kedua adalah
Yogyakarta. Ya. Ya, karena dia punya aroma-aroma khusus. Coba kita bilang ya, di Indonesia, di Jakarta, ada nggak aroma khususnya? Ada. Jadi Di pasar ikan. Pasar ikan. Tapi di hotel kurang ya. Kurang ya. Kurang. Padahal kalau dia memanfaatkan itu, Iya. akan menjadi salah satu nilai kreativitas yang orang akan ingat. Jadi kalau mau kemana? Saya mau ke hotel itu. Kenapa? Ada punya kesan khususnya. Iya, iya, Ya. iya. Gunakan itu. Ya kan nggak mungkin hotel itu terus yang berikutnya apa? Pengecap. Ya. Makanya, Sebentar, saya jadi ingat sebuah produk sepatu. sepatu. Ya, di toko sepatu ini dia memang menggunakan Aroma tertentu gitu ya? Oke. Jadi ketika lewat di depan toko itu aromanya khas. Oke. Dan hanya ada di produk sepatu itu. Oke. Dan yang kedua, ada sebuah produk bakery ya, roti ya. Yes. Nah, roti Betul banget. ini yang suka ngomong kan, roti yang suka bicara Mulai itu. ketahuan ya. Dia juga menggunakan pendekatan aroma kan. Iya. Sehingga kalau kita lewat di depan store atau counter roti itu, pastilah yang tercium pertama aroma. Ya, aroma. Dan ini bukan suatu rahasia lagi ya. Ini rahasia umum lah ya, bisa Ya, kelihatan. Anda boleh cek namanya. Kalau bukan rahasia ya berarti umum. Iya. Kalau buat namanya roti, yuk para Sinpo itu ya, pemirsa Sinpo, yang Anda buat roti, emang roti bisa keciuman sampai berapa, jarak berapa sih? Ya, kan Anda bikin lagi baking. sedekat oven aja. Iya kan? Tapi kita bisa mencium nih di mall Iya. sampai jarak jauh. Betul. Wah, nih di sini ada bakat toko roti nih. Iya, Kenapa? iya, iya. Anda cek pas waktu lagi di dalam tokonya, banyak banget namanya aroma diffuser di sana. Ya Iya, kan? iya, Tujuan buat apa? Semprotannya bukan semprotan yang itu aroma Iya. jeruk. Bukan. Betul. Aromanya aroma roti. Tujuan apa? Mengaktifkan untuk indera penciuman. Itu sebabnya bagi Anda pemirsa Sinpo TV, ketika Anda sedang jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba melewati sebuah counter parfum, Ya. dan Anda mencium sebuah aroma yang mengingatkan pada mantan Anda. Bisa jadi. Iya. Karena kan itu memori kan? Memori. Apa yang nyangkut ya, pengalaman dia mungkin sama mantan gitu Iya, kan. Oh, iya. mantannya pakai parfumnya begini Iya, gitu kan. bahkan sampai hafal mereknya Iya, gitu ya. Oke. itu juga berlaku ketika ditanya, aroma apa yang paling wangi, Coach Roni? Wah, itu aroma apa ya? Aroma yang paling wangi bagi Anda adalah aroma orang yang kita sayangi. Wah, puitis sekali sekali Iya, lagi ya. anaknya belum mandi tetap aja Yuni gantengnya bocah sopo wanginya belum mandi loh. Belum Tetap mandi kan ya. paling enak kan? Iya, iya, Nah, iya. karena apa? Karena itu membangkitkan memori dan aspek-aspek lain tentunya kan, Iya, mulai iya. dari apa yang dia pikirkan sampai pengalaman fisiknya. Pengalaman fisik. Nah, jadi saya mau cerita satu lagi nih, cerita tentang mantan. Jadi Wih. Jadi apa yang bisa diingat sama mantan? Kadang-kadang ya. Ya mantanmu kan beda sama mantanku. Oh iya, mana tahu sama ya. Kita giliran. Kacau kalau mantannya sama. Untung sudah mantan. Iya. Nah, jadi biasanya yang diingat bukan cuma hanya parfum. Oh, apa Coach itu? Sony ya. Jadi yang diingat apa? Rasa. Oh. Saya masih ingat ketika dia memeluk. Nah, jadi ketika kita menggunakan ini juga ya di dalam produk-produk dari kita ya, bagaimana sentuhan-sentuhan itu bisa dirasakan. Jadi ketika dia menawarkan sesuatu, bagaimana caranya dia bisa menggait perasaan seseorang. Ini akan membuat orang akan jauh lebih ingat sama dia. Wah, ini bahaya ini. Untung sudah di ujung segmennya pemirsa ya. Jadi Iya. sebelum nanti Coach Roni tersentuh dengan ingatan mantan-mantan, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik, para pemirsa Sinpo TV kembali lagi bersama dengan kami. Terima kasih telah tetap bersama dengan kami juga, tetap di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, tadi Coach Doni udah Yes. berbicara soal fokus ya, bicara tentang mantan tepatnya Iya. terakhir ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bercerita tentang ini nih, Coach Doni ya. Jadi kalau misalnya orang pengen namanya berkreasi, ya, gimana cara orang melakukan namanya kreasi? Nah, saya punya beberapa tips-tips dulu nih. Oke, Ya. kalau sudah Nanti- masuk tips, kita kembali ke layar. ya. Sebelum nanti Coach Doni kasih 8 SKS ya. Saya akan kasih dulu 2 SKS-nya di Oke, sini. yang pertama. Kalau misalnya Anda mau mempunyai suatu kreativitas tanpa batas, tadi saya udah bilang di awal ya bahwa kita harus menggunakan panca indera. Indera. Maka gunakan dulu yang pertama adalah kita mapping ya. Mapping itu kalau bahasa Indonesia apa? Kita Pemetaan. memetakan ya. Kita memetakan dulu kita sudah kreatifnya yang di mana kita kreatifnya. Dari 5 panca indera yang mana sudah kita mainkan. Misalkan ada orang bilang, "Saya punya yang namanya produk makanan, bakery misalkan." Apa yang dimainkan yang pertama? Pertama dari visual. Wah, ini orang ya apalagi zamannya sekarang udah ada nama chef. Iya. Ya kan? Jadi orang bagaimana? Ada namanya baker kalau misalnya namanya untuk roti. Iya. Nah, jadi apa yang dilakukan sama dia? Tampilan.
estetika. Estetika. Itu baru dari segi visual. Nah, Anda jangan bilang, wah visual dia lebih menarik, kita kalah sama dia. Dia punya modal lebih bagus. Enggak. Anda bisa masuk yang kedua. Oke. Ya kan? Yang kedua bagaimana? Kedua itu adalah dengan, ini dari panca inderanya dulu ya. Kedua itu adalah Anda bermain dengan pendengaran. Oke, gimana? Masa kalau kita bicara tentang rotinya langsung ngomong? Enggak. Ya kan? Tapi kita bisa memainkan iklan dengan ada musik tertentu yang menimbulkan satu kesan. Nah, itu bisa kita mainkan. Yang ketiga, ketika dia lagi makan, Anda ingat kalau misalnya setiap kali kalau misalnya inilah kita minum kopi, misalnya contoh, kita minum dulu dong. Minum. Tos dulu. Actingnya oke banget. Ya, padahal ini bisa. Ya. Nah, bagaimana cara orang buat merasakan? Makanya ketika lagi di TV, ya ini Coach Doni ya, orang kenapa pas waktu lagi minum harus supaya apa? Kelihatan ada yang ketiga. Indra perasanya, permainannya ada ya pas waktu lagi di sana ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tentang indera penciuman. Dia mainkan atau tidak? Misalkan ketika di dalam iklan, kenapa orang kalau lagi meminum kopi nggak langsung minum, tapi harus dicium dulu. Aromanya segar. Nah, itu dia memainkan sebenarnya indera dari penciuman. Berikutnya adalah indera pengecap. Makanya orang yang langsung segar. Apa dulu diicip dulu sedikit kan? Nah, maka orang minum diseruput. Jangan ya. langsung nggak akan ada rasanya kayak gitu ya. Nah, itu dari mapping. Yang kedua, setelah Anda sudah mapping, maka Anda tahu mana yang kurang. Maka Anda bisa lakukan yang kedua adalah Anda desain. Mana yang kurang? Kalau tadi cuma dari visual, yang kurangnya dari indera pendengaran. Anda ciptakan musik-musik tertentu. Anda boleh cari musik-musik yang membuat kita bisa lebih bersemangat. Wah, ini kalau kita makan ini bisa lebih semangat. Cari musik-musik semangat biar menimbulkan satu kesan ya. Nah, kalau misalnya Anda pengen ada sesuatu yang ada penciuman yang enak, ya kan, Anda ciptakan yang membuat bau atau wangi ya. Ada sesuatu yang bisa dikatakan sehingga orang pun tergambar di dalam otaknya. Warna juga jangan lupa Coach. Warna pengaruh di tempat makan, tempat kerja gitu kan. Warna pasti pengaruh ya di situ ya. Yang ketiga ya. Kemudian setelah Anda sudah tahu, maka ketika kita dalam menyampaikan dalam iklan, contohnya Coach, kita harus bisa menyampaikan di dalam deskripsi bahasa sederhana. Karena kalau misalnya sulit banget, oh ini nanti bakal ada ininya, wah lewat, susah, kelamaan. Nggak nyangkut nanti di penonton kan. Yang pendek tapi mengena, inilah kekuatan kita. Walaupun satu atau dua, tapi inilah kekuatannya. Nah, itu adalah dari segi bisnisnya, silahkan Anda manfaatkan ya. Para sobat beken semua, kalau Anda gunakan ini, pasti Anda mempunyai suatu kreativitas tanpa batas. Nah, saatnya kita memulai 8 SKS berikutnya. Ya, saya sama dengan Coach Roni tadi, dan ini ternyata ada benang merah dan berkesinambungan. Kalau dari aspek komunikasi sendiri ya, pemirsa ya, ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang akan Anda gunakan, yang akan Anda pakai sebagai kata yang merepresentasikan bisnis Anda. Iya. Tentunya kata-kata yang positif nih ya Coach. Positif ya kan. Contoh itu bisa menjadi sebuah brand, tagline ya kan, merek gitu kan. Dan sama kata Coach Roni tadi juga, pilihlah kata-kata itu yang jangan terlalu panjang, ya kan, yang mudah diingat ya, mungkin dalam 1-2 kata, kalimat pendek. Ketika orang mendengarkannya itu, wah langsung teringat pada bisnis kita, ya kan. Semakin pendek berarti semakin bagus ya artinya. Iya, jadi kita bicara soal kualitas dari kata. Ingat sekali lagi pemirsa bahwa kata-kata itu memiliki energi. Mengubah kata bisa memperbesar energi Anda. Ya, termasuk memperbesar bisnis Anda. Jadi yang pertama ingat, pilihlah kata-kata. Hati-hati. Jangan menganggap enteng soal kata-kata ini. Karena kata-kata itu kan mulai dari mindset tadi kan. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk kata-kata. Verbalisasinya. Iya, kalau kita yakini itu kan bisa menjadi karakter kan. Bisa menjadi karakter Anda, menjadi karakter perusahaan Anda gitu kan. Dan yang kedua, pilihlah sesuatu yang simple. Because simple is power. Ya, karena kalau semakin panjang maka orang semakin tidak jelas maksudnya apa. Yes. Betul ya? Dan itu membuktikan kalau Anda belum bisa menjelaskan bisnis Anda secara sederhana, Anda berarti belum menguasai bisnis Anda. Ya, sederhana sekali. Bukan yang kelihatan makin pintar, enggak ya? Oh enggak. Ya? Justru orang pintar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit dan ribet. Menyederhanakan masalah, menyederhanakan kata,
Di situ letak kekuatannya orang kita Ya, sebenarnya. Dan cuma cerdas, bedanya ya. Anda jangan menyederhanakan utang Anda kepada bank. Oh iya, karena percuma, fix itu. Iya, itu agak sulit gitu kan. Iya, oke. Nah, yang ketiga yaitu berikan energi dalam kata-kata tersebut. Waduh, kalau energi ini maksudnya dengan pakai kayak gimana nih, magic? Ya, ini kan soal kreativitas tadi kan. Oke, Jadi ya. kalau Anda sudah fokus, Anda memilih kata-kata yang baik, Anda membuat kemudian materi iklan misalnya, Ya. atau bahan presentasi, atau ketika Anda menceritakan tentang bisnis Anda, berikan energi. Begini, contoh. Kalau Coach Roni dengar saya, coba ada satu kata yang kalau diucapkan dengan dua intonasi dan nada berbeda, artinya bisa lain. Apa Yang tuh? pertama, sayang. Oh, Ya kan? oke. Yang kedua, nadanya kayak desperate gitu ya. Padahal Putus asa. maksudnya sayang. Itu beda tuh. Sama mantan ya. Pilihan ada di tangan Anda, pemirsa. Iya, iya. Kalau Anda ingin membesarkan bisnis Anda, pilih kata-katanya, sederhanakan, dan berikan energi. Contoh sederhana nih, Anda lihat sekarang, saya akan menikmati Sinpo Coffee. Wah. Perhatikan. Mantap. Percaya nggak? Ya, percaya. Iya, padahal nggak ada isinya. Dari kata-kata, ya bisa mengubah persepsi seseorang terhadap apa yang Anda sampaikan. Jadi, pemirsa, percayalah, bisnis Anda itu bisa besar. Selama Anda berpikir besar, berperilaku besar, bertindak besar, dan memilih semua hal-hal yang Anda ucapkan dengan baik dan benar. Apakah dengan kata-kata kita bisa mengisi cangkir yang ada di Bisa. depan kita? Nanti bilang sama produsernya, kopi. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah bicarakan sama Coach Doni, bagaimana kita tentang dari kata-kata, dari saya juga bagaimana tentang namanya kreativitas. Nah, mungkin di sini kita akan kasih tips tambahan Ya, Coach apa Doni tuh? ya. Jadi kalau misalnya tadi kita berbicara tentang namanya fokus sama kreativitas, nah pastikan satu dulu ya. Anda itu maunya fokusnya di mana? Sehingga kalau misalnya Anda bilang kreativitas, itu nggak bisa copy plug. Oh. Ya kan? Ketika Anda sudah bisa kreatif, wah Anda jago banget kreatif di dalam satu bidang tertentu. Belum tentu. Belum tentu di tempat lain Anda bisa kreatif. Oh. Ya kan? Misalkan contoh, Anda ini adalah pengusaha kuliner, sukses banget. Ya kan? Dia mau pindah usahanya ke bisnis service misalkan. Apakah dia pasti akan melakukan sesuatu yang sangat kreatif banget? Belum tentu. Karena bisa jadi kreativitasnya tidak cocok di dalam bidangnya. Maka pastikan lagi ya, selalu kita sampaikan ya, orang itu harus fokus. Kalau memang tidak bisa di sana, Anda harus bisa berbesar hati, serahkan itu kepada profesional. Ahlinya. Ya, ini bukan karena supaya kita membagi-bagi omset, enggak sih. Ya kan, walaupun program kita adalah program omset, ya kan? Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa profesional sendiri di dalam bisnisnya kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa berbesar hati memberikan kesempatan kepada orang lain. Sehingga yang ujung-ujungnya buat apa sih, Coach? Bisnis kita naik kan? Iya. Bukannya bisnis orang lain yang naik. Ujung-ujungnya profit. Ya, ujung-ujungnya profit. Jadi kan nggak mungkin nih, misalkan contoh ya, saya ini nggak jago desain. Masa saya harus memaksakan desain mulu? Kan enggak. Sebagus apapun usahamu, ya hasilnya nggak maksimal ya. Iya, bisa. Tapi kalau misalnya makan waktu, makan energi, banyak hal yang bisa dilakukan yang di sana terlalu banyak waktu yang tersita. Maka pastikan lagi ya, Sobat Beken yang ada di TV ataupun yang ada di luar sana, Anda pastikan selalu Anda mau fokusnya di mana. Ya, walaupun Anda kreatif, tapi kreatifnya untuk fokus di bidang yang mana dulu. Kalau memang sudah mau berjalan dan Anda pengen coba-coba, bisa nggak? Bisa. Iya kan? Tetapi bisanya ini kan kita harus lihat dulu. Kita punya kemampuan nggak? Keinginan dengan kemampuan adalah dua hal yang berbeda. Betul begitu, Coach Doni? Betul. Luar biasa kalau kita berbicara kayak gini ya. Pastinya panjang banget. Dan tenang aja ya. Para pemirsa Sinpo TV yang ada di luar sana, ya, yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, Anda boleh ajak karyawan Anda, boleh ya? Boleh. Ajak karyawan Anda ajak partner Anda terus menyaksikan program kita, yaitu adalah program Beken, yang pasti adalah program untuk bisnis, yang pasti akan membantu Anda menjadi jauh lebih bagus lagi. Ya, ke depan. Makanya kalau ada masukan ya pemirsa, silahkan layangkan ke redaksi Sinpo TV, kita terbuka ya. Bahkan kalau ada usulan untuk tema-tema berikutnya yang terkait dengan tema bisnis, ya kan? Silakan, nanti kita akan diskusikan. Nah, nggak terasa nih, Coach Roni, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk episode kali ini. Tapi jangan khawatir, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada,
Di episode berikutnya tentu kita akan berjumpa lagi dan kita akan sharing berbagi tentu dengan tips-tips bisnis lainnya. Akhirnya saya Doni The Kaiser dan saya Roni Francis, kami berdua mengucapkan sampai jumpa.